Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Siti Afianti Kaupagu dengan NIM 2024-21338. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum kepailitan dan juga PKPU. Hukum kepailitan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Istilah bangkrut berasal dari bahasa Italia bancarupta atau bangku patah. Karena di Eropa dulu bangku pedagang atau bankir yang kabur sambil membawa uang kreditornya dihancurkan sebagai tanda ia tidak mampu membayar utang. Ada perkembangan awal di Indonesia atau Hindia Belanda. Pada masa kolonial, aturan kepailitan tidak diatur dalam KUHD, tetapi berdiri sendiri dalam Faillissemen Verordening atau FV pada tahun 1905 sampai 1906. Sebelum FV berlaku, Indonesia memiliki dua sistem kepailitan. Yang pertama, ada aturan pailit khusus pedagang atau KUHD buku 3, dan kedua ada aturan pailit untuk bukan pedagang atau RV pasal 899 sampai 915. Nah, kedua aturan ini akhirnya dicabut setelah FV diberlakukan pada tahun 1906. Ada pembaruan hukum modern pada tahun 1998 sampai sekarang. Krisis ekonomi pada tahun 1998 membuat pemerintah menilai FV sudah tidak memadai. Pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 1998, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Pembaruan besar dilakukan lagi hingga lahir Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar hukum kepailitan yang berlaku saat ini. Akibat putusan pailit. Putusan pailit dapat berakibat hukum terhadap debitur pailit, salah satunya kewenangan debitur terhadap harta kekayaannya jadi terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan dan menambah harta kekayaannya yang selanjutnya dijadikan boedel pailit. Namun, apabila perbuatan debitur pailit berpotensi mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan Actio Paulina. Pembatalan ini bertujuan menjaga agar harta pailit tidak terkurang dan melindungi kepentingan kreditur agar tidak dirugikan. Terdapat 4 akibat keputusan pailit bagi debitur pailit. Yang pertama ada pembatasan kewenangan debitur. Setelah putusan pailit, debitur kehilangan kewenangan penuh atas hartanya. Debitur hanya boleh melakukan tindakan yang menambah nilai harta pailit, bukan yang merugikan. Jika debitur melakukan tindakan yang berpotensi mengurangi boedel pailit, kurator dapat meminta pembatalan Actio Paulina berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kepailitan yang bertujuan menjaga stabilitas boedel pailit dan melindungi hak kreditur. Selanjutnya ada boedel pailit. Boedel pailit ialah seluruh harta debitur yang masuk dalam pengurusan kurator setelah putusan pailit pada Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Kurator juga wajib mencatat semua harta dalam 2 hari kerja sejak diangkat. Pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas untuk menjaga transportasi dan akuntabilitas. Dapat 3 syarat harta masuk boedel pailit. Yang pertama, harta terbukti milik debitur secara sah pada pasal 1131 KUHP. 2. Tidak diperboleh melalui perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHP. Ketiga, tidak berasal dari perjanjian yang batal demi hukum pada pasal 1320 KUHP. Berikut ada pemberisan boedel pailit. Kurator memiliki kewenangan untuk menjual, menyimpan, dan mengelola harta pailit, bahkan jika perkara masih kasasi atau PK. Penjualan dilakukan dengan target nilai tertinggi agar pemenuhan utang optimal. Harta dapat ditahan sementara jika nilai pasar diprediksi naik. Berikut prioritas pembagian kepada kreditur yang terbagi atas 3. Yang pertama, kreditur preferen atau memiliki hak istimewa, kedudukannya paling tinggi. Kedua, kreditur separatis atau pemegang jaminan, gadai fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Ketiga, kreditur konkuren atau kreditur tanpa jaminan khusus. Pengurusan harta kekayaan atau pengelolaan harta kekayaan milik debitur pailit akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan atau Bangkrut Estate sebagai pihak kurator sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.
Jika pihak debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajiban atau membayar utangnya, harta milik debitur harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan sebagai Boydell Pilot. Selanjutnya, kurator wajib mencatat Boydell Pilot maksimal 2 hari setelah terbitnya surat pengangkatannya sebagai kurator. Sementara hakim pengawas akan mengawasi kurator dalam mengurus dan membereskan harta pilot. Kompetensi hakim yang berwenang pada peradilan dalam kepelitan dan PKPU. Di antaranya ada Lembaga Peradilan dan Pengadilan Niaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan PKPU, pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepelitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Berikut hakim niaga atau hakim di pengadilan niaga. Menurut pasal 302 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim yang mengadili di pengadilan niaga adalah hakim yang diseleksi khusus. Hakim niaga juga diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Berikut prinsip kompetensi absolut dan relatif. Menurut literatur, kompetensi pengadilan niaga bersifat absolut karena hanya pengadilan ini yang bisa menangani pilot dan PKPU. Namun, juga dibicarakan kompetensi relatif yakni terkait pembagian kewenangan antara pengadilan atau terkait perniagaan berdasarkan faktor wilayah. Terakhir, ada keterbatasan pengadilan niaga. Meski kompetensi niaga cukup luas, jumlah pengadilan niaga masih terbatas di Indonesia, sehingga tidak semua wilayah peradilan umum memiliki pengadilan niaga. Pengertian hukum kepilitan. Secara umum, hukum kepilitan ialah suatu sitaan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditornya atau orang-orang berpiutang. Kepilitan dapat diartikan sebuah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi atau melalui sebuah proses di pengadilan niaga. Seorang ahli, Fred B.G. Tumbuhan, ia mendeskripsikan kepilitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Ini menunjukkan bahwa semua aset debitor akan dikelola untuk menyelesaikan utang kepada para kreditor. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU menyatakan kepilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya ada syarat-syarat hukum kepilitan. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat hukum kepilitan, saya akan menyinggung sedikit bahwa syarat-syarat hukum kepilitan atau syarat untuk mengajukan permohonan kepilitan telah diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa permohonan kepilitan dapat diajukan jika debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun asas-asas dalam hukum kepilitan. Dalam asas-asas hukum kepilitan terbagi atas 2 asas. Yang pertama, ada asas-asas yang terdapat dalam hukum kepilitan. Yang kedua, ada asas-asas dalam undang-undang kepilitan. Dalam asas-asas yang terdapat dalam hukum kepilitan terbagi atas beberapa asas. Yang pertama, asas keseimbangan antara kreditor dan debitor. Kedua, asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Ketiga, asas penjatahan pilot sebagai ultimum dan remedium. Keempat, asas keterbukaan. Kelima, asas pemeriksaan cepat. Keenam, asas pembuktian sederhana. Sedangkan untuk asas-asas dalam undang-undang kepilitan juga terbagi atas beberapa asas. Yang pertama, ada asas keseimbangan, kedua asas kelangsungan usaha, ketiga asas keadilan, dan terakhir ada asas integrasi. Dasar hukum kepilitan. Hukum kepilitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepilitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama dan yang berlaku saat ini ialah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU, yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang syarat pilot, prosedur pengajuan pilot, kewenangan pengadilan niaga, kurator dan hakim pengawas, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU ialah penundaan kewajiban pembayaran utang atau prosedur hukum
upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Dasar hukum PKPU diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berisi tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur yang karena suatu keadaan dinyatakan pailit, sedangkan jika debitur tersebut diberikan waktu maka besar-besar harapan ia dapat melunasi hutang-utangnya. Dan terakhir ada solusi. Nah, pada solusi ini terdapat dua cara agar debitur dapat terhindar dari likuidasi. Yang pertama, mengajukan permohonan pailit. Artinya, cara yang pertama apabila PKPU diajukan sebelum terhadap debitur diajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan adanya pengajuan PKPU tersebut terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Jika sudah ada permohonan pailit, PKPU dapat diajukan pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Adapun apabila PKPU diajukan di tengah-tengah permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan. Sedangkan untuk cara kedua adalah mengajukan rencana perdamaian antara debitur dan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindari kepailitan karena kepailitan sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian tercapai, maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitur dapat menghindarkan dilakukannya likuidasi terhadap harta kekayaannya yang sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur. Apa itu BHP? BHP adalah Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk fungsi BHP-nya sendiri ialah yang pertama, melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas pokok dari BHP terbagi atas 3 tugas. Yang pertama, pembukuan surat wasiat tertutup atau rahasia dan pendaftaran surat wasiat umum. Kedua, pengurus atau harta peninggalan tak terurus atau tidak ada kuasanya. Terakhir, pembuatan surat keterangan hak waris untuk warga negara Indonesia atau WNI keturunan Timur Asing. Kompetensi Hakim Pengadilan Niaga. Kompetensi Hakim Pengadilan Niaga mencakup 2 aspek utama. Yang pertama, kompetensi absolut atau kewenangan jenis perkara. Dan kedua, kompetensi khusus atau syarat dan kualifikasi hakim. Nah, untuk kompetensi absolut ini, ia lebih menangani ke perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, serta sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI dan persaingan usaha. Sedangkan untuk kompetensi khusus hakim ini lebih meliputi pengalaman pengetahuan spesifik, dedikasi, integritas, dan pelatihan khusus yang relevan dengan bidang niaga. Demikian itulah pemaparan materi yang sudah saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.